Pertanyaan pertama, jelaskan dong langkah awal yang akan kamu ambil saat diminta mengerjakan proyek kelompok yang melibatkan riset dan presentasi. Kalau ada proyek ya, kalau ada proyek kelompok yang butuh riset sama presentasi sih, aku biasanya mulai dari bagi tugas yang jelas biar semuanya itu kayak jalan gitu kan. Terus komunikasi itu juga penting juga, kayak biar enggak kelompoknya itu enggak ngacak lah gitu istilahnya. Oke, ada lagi. Udah. Dalam sebuah tugas yang membutuhkan riset dari 5 sumber berbeda, bagaimana kamu memastikan semua informasi terintegrasi dengan baik tanpa tumpang tindih? Kau dapat sumber info yang banyak dan beda-beda ya. Aku coba rangkum dulu yang rapi, terus kita kayak aku diskusiin bareng kelompok biar datanya itu kayak nyambung semua gitu loh. Jika kamu menemui masalah besar saat mengerjakan tugas, kepada siapa sih atau sumber daya apa yang akan kamu hubungi terlebih dahulu? Kalau ada masalah besar pas ngerjain tugas, ntar ya mikir dulu. Aku biasanya tanya dulu ke teman kelompok atau kayak senior. Ya. Kalau masih mentok juga ya tanya ke dosen juga ujung-ujungnya. Seberapa mudah kamu bergaul dan memulai interaksi dengan teman-teman baru kamu saat di kampus? Aku bisa aja sih interaksi sama teman baru di kampus. Cuman kadang kayak butuh kayak gimana ya? Kayak pemanasan dikit gitu loh. Tapi ya kayak istilahnya lama-lama cair juga gitu. Oke. Apakah kamu merasa perlu mengubah diri atau perilaku agar diterima dalam kelompok pertemanan di lingkungan baru ini? Kadang aku nyesuaiin diri dulu biar gampang diterima. Cuman ya bakal tetap berusaha buat jadi versi diriku sendiri gitu. Jadi kayak nggak perlu jadi orang lain. Seberapa sering sih kamu membandingkan pencapaian atau latar belakang diri sendiri dengan mahasiswa lain di sekitar kamu? Masih suka bandingin diri sama orang lain sih. Tapi ya pelan-pelan aku belajar fokus dari progresku sendiri. Apa sih tantangan sosial utama yang paling sering kamu hadapi sebagai seorang mahasiswa di lingkungan kampus yang dapat menghambat proses penerimaan kamu? Tantangan sosial terbesarku itu mulai ngobrol duluan sih. Kayak malu-malu gitu loh, kayak ya pokoknya malu-malu. Tapi sekarang ya aku lagi berusaha biar lebih pede. Pas
sih tantangan sosial utama yang paling sering kamu hadapi sebagai mahasiswa di lingkungan kampus yang dapat menghambat proses penerimaan diri kamu? Apa sih tantangan sosial utama yang paling sering kamu hadapi sebagai mahasiswa di lingkungan kampus yang dapat menghambat proses pendidikan diri kamu? Kalau apa tadi? Apa sih tantangan sosial utama yang paling sering kamu hadapi sebagai mahasiswa di lingkungan kampus yang dapat menghambat proses penerimaan diri kamu? Yang bisa menghambat ya? Iya. Kalau aku sendiri kan kayak jarang suka ngobrol duluan ya, jadi ya itu sih yang menghambat, kayak jiwa-jiwa introvertku itu loh, gejolak kali kalau dari kampus. Bagaimana kamu mengelola perasaan cemas atau tegang saat target akademik yang diberikan dosen terasa sangat berat? Aku bagi dulu sih tugas-tugasnya, kayak dari beberapa bagian kecil terus ke besar biar nggak terlalu kayak biar nggak terlalu numpuk gitu. Oke, bisa ceritakan pengalaman di mana kamu merasa gagal dan bagaimana cara kamu menerima hasil tersebut untuk melangkah lanjut? Kalau gagal ya pasti down dulu nggak sih? Tapi habis itu kan kepikiran gimana caranya buat bangkit lagi, pasti ada. Ketika kamu dikritik oleh dosen atau senior, bagaimana respon kamu agar kritik tersebut tidak merusak rasa percaya diri kamu? Kalau dikritik sama senior sama dosen juga, Ya. Pasti kayak kepikiran sih, tapi aku kadang kayak coba buat menerima sebagai masukan gitu, biar lebih level up gitu. Jadi kritikannya itu dijadikan Motivasi. jadi motivasi. Misalnya kamu di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri, bagaimana kamu tetap menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan kamu di perkuliahan yang baru? Aku lagi belajar buat tetap kayak jadi diri sendiri sambil beradaptasi sama suasana kampus yang baru ini. Oke. Apakah kamu mudah memutuskan untuk bergabung atau tidak dengan kegiatan kampus, terlepas dari apakah teman kamu ikut atau tidak? Aku kadang masih kayak kebawa sama temen sih kalau misalkan ikut atau enggaknya kegiatan kampus, tapi pelan-pelan belajar ikut sesuai kayak sama diriku sendiri, permintaan diriku sendiri gitu. Tidak memaksakan. Nggak maksain diri buat kayak kalau teman ikut ini aku harus gitu juga gitu. Tidak harus berhenti.
keputusan tentang jurusan atau mata kuliah yang akan diambil, meskipun ada saran dari orang lain. Aku cukup yakin sama pilihan mata kuliah atau jurusan aku, tapi ya tetap open sama saran dari orang lain. Tapi ya bukan berarti kita harus dengerin mereka, tapi tetap kayak sama pilihan kita sendiri gitu. Jadi punya keyakinan sendiri. Ketika kamu membuat kesalahan dalam memilih kelompok belajar, apakah kamu cenderung memutuskan untuk mencari kelompok baru atau terus bertahan meskipun merasa tidak nyaman? Kalau masalah itu sih ya aku harus lihat situasinya dulu sih. Kalau misalkan temen-temennya pada enak, pada nyaman, ya aku nggak akan cari kelompok lain. Tapi kalau misalkan kelompoknya kayak ya gitu, tahu sendiri, Caper, caper, numpang nama. numpang nama doang, ya udah mending skip aja gitu, cari yang lain. Oke. Seberapa sering kamu tetap berusaha menyelesaikan tugas kuliah yang sulit meskipun hasilnya tidak sesuai harapan kamu? Walaupun tugas sulit, aku bakal tetap usahain buat ngerjain sih. Ya hasilnya belum tentu perfect, tapi yang penting kan jalan dulu gitu loh. Nanti baru kalau ada kesalahan baru diperbaiki. Iya, kalau ada salah nanti diperbaiki ya gitu. Oke. Ketika menghadapi kegagalan dalam mata kuliah, apakah kamu cenderung mencari cara lain untuk memperbaikinya atau memilih menyerah? Kalau gagal tuh pasti nyari cara dulu buat memperbaikinya. Nah, walaupun kayak butuh Tuh, waktu buat menerima kenyataan. ada yang lain? Enggak ada itu aja. Apakah kamu merasa mampu mempertahankan semangat belajar meskipun kamu merasa tidak cocok atau berbeda dengan mayoritas teman di kampus ataupun jurusan yang kamu ambil? Aku bakal tetap coba buat semangat walaupun beda fight sama teman. Ya sebisa mungkin kayak fokus ke tujuan sendiri, jadi nggak perlu memperdulikan ini beda sama yang ini, aku beda sama yang itu, nggak perlu sih. Jadi tetap fokus sama tujuan sendiri. Ketika kamu menghadapi kegagalan akademik, misalnya nilai yang buruk, apa yang akan kamu lakukan untuk bangkit dan mencegah diri dari menyalahkan kemampuan diri kamu sendiri? Kalau dapat nilai jelek ya pasti sedih lah ya. Ya, Sedih ya. semua pasti. Ya, makanya tapi ya aku bakal tetap usahain bangkit lagi dengan meningkatkan cara belajarku juga. Selanjutnya, seberapa cepat kamu bisa menyesuaikan diri dan merasa nyaman kembali setelah mengalami situasi sosial yang tidak menyenangkan atau memalukan di kampus? Aku bisa nyesuaiin diri, cuman kadang butuh waktu. Kalau situasinya itu bikin canggung, kayak aku tuh bisa menyesuaikan diri, cuman kadang tuh butuh waktu gitu loh. Kalau situasinya canggung, tapi kalau misalkan nggak canggung ya aku nggak langsung pergi kan.
Saat tugas kuliah terasa terlalu berat, bagaimana cara kamu tetap fokus menyelesaikannya tanpa harus menjadi sempurna seperti orang lain? Kalau tugas berat, Hmm? aku fokus nyelesain pelan-pelan tanpa maksa diri jadi sempurna. Seperti teman-teman. Mm-mm. Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk mengisi ulang semangat saat merasa lelah dengan rutinitas dan tuntutan lingkungan perkuliahan yang baru? Kalau ngerefill semangat ya, aku biasanya istirahat dulu, Ya, terus ngelakuin hal yang aku suka, kayak nyanyi dan segala macem, baru kerja lagi. gila. Mm-mm. Pertanyaan selanjutnya, jika kamu mendapat nilai yang kurang memuaskan, seberapa cepat kamu bisa menerima kenyataan tersebut dan fokus untuk memperbaikinya di masa yang akan datang? Kalau nilai kurang oke, aku bakal coba menerima dulu, Nah, baru fokus gimana ningkatinnya lain waktu. Kayak sekarang menerima dulu, besoknya baru kayak tingkatin lagi. walaupun belum sesuai harapan. Oke, selanjutnya, ketika ada kritik mengenai tugas atau presentasi kamu, butuh berapa lama bagi kamu untuk berhenti memikirkannya dan mulai mengambil pelajaran dari kritik tersebut? Kalau kita dikritik orang itu pasti kayak pikiran bentar pasti kan. Ya, Nah, tapi kan dari situ kita bisa ambil sisi pentingnya aja buat kita evaluasi diri sendiri. setelah mengalami kejadian memalukan atau membuat salah di depan umum, misalnya di kelas ataupun di organisasi yang kamu ambil, seberapa mudah kamu bisa melupakan rasa tidak nyaman dan kembali beraktivitas secara normal seperti biasa? Kalau kayak gitu cuman satu kata sih, move on. Move on. Mm-mm. Harus cepat move on, harus cepat. Oke. Seberapa besar kamu berkomitmen untuk menjadi diri sendiri atau otentik di hadapan teman dan dosen baru di kampus? Aku bakal berusaha jadi diri sendiri di depan temen, dosen, senior di kampus. Ya walaupun kadang kayak masih gugup juga, karena kan itu kan secara kan orang lain gitu. Belum terlalu kenal juga kan, nggak dekat. Oke. Ketika menghadapi mata kuliah atau tugas yang sulit, apakah kamu berkomitmen untuk mengakui keterbatasan kamu dan mencari bantuan, atau justru berusaha menyembunyikannya? Aku lebih jujur soal keterbatasan sekarang ini karena apa ya, kadang minta bantuan juga kalau perlu, kayak jadi nggak usah sok kuat, sok pahlawan ini segala macam, karena kan kita pasti ada kekurangan juga. Jadi ya nggak perlu disembunyiin juga soal keterbatasan kan. Oke. Sejauh mana kamu memiliki komitmen atau tetap
menghargai dan menerima keputusan atau pilihan hidup kamu sendiri. Misalnya jurusan yang dipilih meskipun orang lain meragukan pilihan kamu sendiri. Aku bakal tetap berkomitmen sama jurusanku nih misalnya kan. Meskipun kadang ada yang ngeraguin aku bakal tetap berkomitmen juga, bakal tetap gitu loh, yakin. Walaupun Banyak yang ngeraguin. Seberapa mudah kamu menerima bahwa peran dan tanggung jawab kamu di kampus berbeda dengan saat di sekolah SMA dulu? Aku lagi belajar buat nggak terlalu mikirin ekspektasi orang lain sih. Kayak ibaratkan hidupku, kuliah ya kuliah gitu. Nggak ada hubungan dengan masa. Nggak ada lagi. Oke, selanjutnya, bagaimana sih kamu menyikapi ekspektasi atau tuntutan baru yang muncul dari status kamu sebagai seorang mahasiswa? Kalau ekspektasi sebagai mahasiswa ya pasti tinggi lah ya. Tapi ya kayak aku coba adaptasi sambil atur ritme sendiri. Setelah menjadi mahasiswa, apakah kamu merasa nyaman dengan cara kamu mendefinisikan diri sendiri? Dengan kata lain, identitas baru kamu sebagai seorang mahasiswa ini. Aku sih mulai nyaman ya sama identitas baru aku sebagai mahasiswa. Sekarang lagi nyari gaya sendiri buat versi terbaik buat diri sendiri. Oke. Seberapa nyaman kamu berinteraksi dan bergabung dengan kelompok yang berbeda latar belakang dari kamu di kampus? Aku cukup nyaman main sama temen yang beda latar belakang. Aku cukup nyaman main sama orang yang beda latar belakangnya. Asalkan mereka saling support dan tidak membeda-bedakan. Iya, tapi kalau misalkan sebaliknya ya gimana? Oke. Apakah kamu merasa bahwa prestasi akademik, nilai yang kamu peroleh sebelumnya menentukan seberapa berharga diri kamu di mata teman-teman baru kamu? Aku kadang masih ke-trigger sih sama nilai. Tapi sekarang ya aku coba belajar ngeliat usaha sebagai ukuran keberhasilan. Seberapa mudah kamu menerima kekurangan atau kelebihan diri saat berpartisipasi dalam kegiatan non-akademik di luar zona nyaman kamu sendiri? Aku masih belajar buat menerima kekurangan diri sambil tetap nyoba keluar dari zona nyaman, tapi perlahan. Selanjutnya, seberapa yakin kamu bahwa akan mampu beradaptasi dan berhasil mengikuti sistem perkuliahan? Misalnya dalam hal tugas, ujian, dan presentasi kamu di dalam kampus. Aku yakin sih bisa adaptasi sama sistem perkuliahan ya, meskipun kadang agak hektik juga. Apakah
kamu merasa yakin bahwa kamu dapat menjadi pertemanan apakah kamu merasa yakin bahwa kamu dapat menjalin pertemanan baru dan berinteraksi secara nyaman dengan dosen atau senior di lingkungan kampus? Aku mau bangun relasi yang baik sama dosen, sama senior. Oke. Walaupun kayak awalnya tuh suka mikir panjang mau chat gitu. Ketika menghadapi tantangan atau kesulitan di kampus, seberapa besar keyakinan kamu pada diri sendiri untuk menemukan solusi dan mengatasinya? Kalau ada aturan kampus yang ribet, aku cari solusinya sesuai kapasitasku dulu sebelum panitia. Oke. Seberapa besar kamu menerima diri sendiri dalam hal kekurangan? Seberapa besar kamu menerima diri sendiri dalam hal kekuatan dan kelemahan sebagai modal dasar untuk menjalani kehidupan perkuliahan ini? Aku lagi proses penerimaan kelebihan dan kekuranganku sih, kayak buat alat bekal buat survive di perkuliahan gitu. Apa satu hal tentang diri kamu yang tidak seperti yang kamu bayangkan sebelumnya di kampus, dan bagaimana kamu mengatasi perasaan tidak nyaman atau ragu tersebut? Aku kadang kepikiran hal-hal yang bikin cemas sih, tapi ya aku coba atur mindset biar tetap maju. Oke. Selanjutnya sebutkan satu kegagalan atau kesalahan yang kamu alami di lingkungan akademik baru. Setelah itu, apa pendapat kamu terhadap diri sendiri dan apakah kamu tetap merasa berharga? Kegagalan itu aku anggap sebagai bagian dari perjalanan. Yang penting jangan berhenti aja. Pertanyaan terakhir, selain mata kuliah, hal yang menurut kamu unik atau menarik dari kepribadian kamu sendiri? Seberapa bangga atau puas kamu dengan keunikan tersebut saat berinteraksi dengan teman-teman kamu di kampus? Aku bangga sih sama keunikanku sendiri, dan aku mau tetap jadi diri sendiri saat bersosialisasi di kampus. Oke, terima kasih, wawancara selesai. Oke, di sini aku masih belajar beradaptasi, tapi aku percaya selama aku mau berkembang dan terus berusaha, aku bisa menghadapi tantangan perkuliahan ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.